Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 17410012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah saya, yaitu kajian sosiologi sastra, representasi kehidupan dalam video serba salah di mata Bapak, cerita pendek bocah kampungku. Nah, untuk abstraknya sendiri yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi kehidupan yang ada pada video serba salah di mata Bapak. Cerita pendek bocah kampungku. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data penelitian yaitu video YouTube berjudul Serba Salah di Mata Bapak, cerita pendek bocah kampungku. Teknik pengumpulan data yaitu teknik simak dan catat. Hasil analisis menunjukkan bahwa video Serba Salah di Mata Bapak, cerita pendek bocah kampungku mempresentasikan kehidupan yang menjadi realitas sosial masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan dan rutinitas yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya, mulai dari berpamitan kepada bapaknya, menyapa orang, mencari rumput di lapangan, dan mencari cangkir di tengah lapangan. Kata kuncinya, kajian sastra, sosiologi sastra, representatif, video, dan juga kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu pada pendahuluan. Pendahuluannya yaitu sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Sedangkan menurut Sumarjo dan Saini 1997 halaman 3 berpendapat bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang merupakan pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Selanjutnya, pada pengajian video Serba Salah di Mata Bapak, cerita pendek bocah kampungku, menggunakan teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang bertitik tolak dengan orientasi kepada pengarang. Nah, menurut Welek dan Warren dalam Sami 1989 halaman 178 berpendapat bahwa sosiologi sastra yakni permasalahan suatu karya sastra yang menjadi pokok alat tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan serta amanat yang hendak disampaikan. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai sosiologi sastra dalam video yang berjudul Serba Salah di Mata Bapak, cerita pendek bocah kampungku. Menurut Moleong 2005 halaman 6, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, serta holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penelitian yaitu video YouTube berjudul Serba Salah di Mata Bapak, cerita pendek bocah kampungku. Teknik pengumpulan data yaitu teknik simak dan catat. Selanjutnya yaitu terdapat pembahasan dan hasil penelitian. Yang pertama, ada gambaran umum video. Di gambaran umum video menjelaskan keseluruhan dari video tersebut, yakni sebuah cerita pendek yang berjudul Serba Salah di Mata Bapak
Cerita pendek Bocah Kampungku merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk video dan dibagikan melalui media sosial YouTube. Serba Salah di Mata Bapak, cerita pendek Bocah Kampungku menceritakan sebuah kisah yang sering dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kisah diawali oleh seorang laki-laki yang ingin pergi mengaji. Ia berpamitan kepada bapaknya yang sedang tidur di sebuah bangku depan rumah. Ia berpamitan kemudian pergi. Di tengah jalan, ia baru mengingat bahwa ia belum dikasih uang saku oleh bapaknya. Nah, kisahnya sampai si anak dipanggil temannya yang sedang berada di lapangan. Nah, si anak ini bernama si Tomang. Dan si Tomang ini ketahuan oleh bapaknya karena dia tidak mengaji, justru dia mencari jangkrik. Bapak yang tersebut marah-marah dan menyuruh Tomang dan serta teman-temannya untuk mengaji. Selanjutnya ada analisis unsur-unsur dalam video. Dalam sebuah karya sastra, tentu terdapat unsur-unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik yang pertama adalah tema dalam video, yaitu perhatian orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan urutan unsur intrinsik yaitu terdapat tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Nah, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah video. Dalam video tersebut yaitu perhatian orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan urutan waktu, maka alur atau plot yang digunakan pengarang yaitu alur maju. Dan selanjutnya yaitu terdapat yang ketiga, representasi kehidupan dalam video. Video cerita pendek Serba Salah di Mata Bapak merupakan salah satu bentuk karya sastra yang dapat mewakili apa yang dialami oleh penonton atau bisa disebut sebagai representasi kehidupan. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan dan rutinitas yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya, mulai dari berpamitan kepada bapaknya, menyapa orang, mencari rumput di lapangan, dan mencari jangkrik di tengah lapangan. Yang terakhir yaitu penutup. Berdasarkan hasil paparan, dapat disimpulkan bahwa video Serba Salah di Mata Bapak, cerita pendek Bocah Kampungku, mempresentasikan kehidupan yang menjadi realitas sosial masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan dan rutinitas yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya, mulai dari berpamitan kepada bapaknya, menyapa orang, mencari rumput di lapangan, dan mencari jangkrik di tengah lapangan. Representasi kehidupan dengan masalah sosial dalam video terlihat saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Hubungan yang muncul adalah hubungan sebab akibat. Permasalahan sosial seperti seorang anak yang tidak segera pergi ke sekolah dan justru mencari jangkrik di tengah lapangan bersama kedua temannya. Selain itu, terdapat juga gambaran umum persoalan sosial yang muncul dalam video. Ini merupakan realitas yang sebenarnya dari kondisi masyarakat Indonesia. Sekian pemaparan artikel ilmiah saya tentang mengaji video di YouTube yang berjudul Serba Salah di Mata Bapak, cerita pendek Bocah Kampungku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.